Nah, ini menarik karena Pak Alvin Lee ini juga menurut saya figur orang yang menarik. Karena dia sebenarnya kan orang yang disiapkan untuk jadi pebisnis sebenarnya. Ya. Seperti pada umumnya teman-teman dari kalangan Tionghoa kan. Tetapi tiba-tiba jadi politisi, itu yang bagi saya juga cukup aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono dan Pak Bambang Sadono. Bertemu lagi dengan saya di acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Sekarang sudah memasuki episode ke-14. Pada episode ke-14 ini kami akan membahas tentang Pak Alvin Lee. Ya. Dalam buku Bambang Sadono Sejumlah Kritik yang terbit pada tahun 2012, Pak Alvin Lee, mantan anggota DPR RI dan saat ini menjadi Komisioner Ombudsman Indonesia, menulis sebagai berikut. Saya kenal nama Bambang Sadono sejak awal 1990-an saat dia aktif sebagai jurnalis. Setelah meniti karir di kancah politik, kami semakin akrab ketika sama-sama menjadi anggota DPR periode 1999 hingga 2004 dan 2004 hingga 2009. Sayang, Mas Bambang kurang sukses ketika dicalonkan oleh partainya dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008. Sejauh ini karya tulis Mas Bambang memang sering dimuat di berbagai media, namun statementnya jarang dikutip sebagai berita, apalagi menjadi headline. Menghadapi kenyataan bahwa mayoritas pembaca koran maupun media online masih bersifat pembaca judul. Patut diduga banyak pemikiran-pemikiran cemerlang yang Mas Bambang tuangkan dalam karya tulisnya luput dari perhatian pembaca. Kedepan, Mas Bambang perlu mempertajam penampilannya agar lebih sering dikutip media dan statementnya menjadi judul berita, bahkan headline, untuk meningkatkan public profilnya. Mengimbangi prestasi realnya di bidang politik. Seperti yang sering disebut orang, dalam politik tak cukup sekedar ikhlas, harus diimbangi juga dengan iklan. Nah ini komen-komennya menarik juga nih tentang Pak Bambang nih, Pak Alvin Lee ini. Jadi sebenarnya siapa nih Pak Alvin Lee? Ya, jadi begini, latar belakangnya bahwa buku ini adalah buku yang memang disiapkan dan saya yang minta supaya para tokoh-tokoh ini nulis tentang saya, tapi harus kritik. Jadi kritik, silakan koreksi saya. Ya, ini memang saya pada waktu itu tahun 2012 DPRD ketika saya ada di DPRD Jawa Tengah, dan itu sebagai tradisi tahunan biasanya saya menerbitkan buku itu. Nah, kemudian saya minta dikritik. Nah, saya ingat kepada Pak Narto Sabdo sebenarnya. Jadi Narto Sabdo itu selalu mengatakan begini, kalau kamu dipuji orang itu buanglah di tempat sampah. Nah, tetapi kalau kamu dikritik orang, maka kritik itu taruhlah di bejana emas itu. Jadi kalau zaman dulu itu orang kalau punya pokoknya tempat itu yang terbuat dari kuningan gitulah kira-kira untuk menempatkan tempat sirih itu. Nah, Pak Narto Sabdo mengatakan itu. Jadi kalau orang kan kebanyakan suka dipuji tapi tidak suka dikritik. Nah, saya sengaja memang silakan semua orang mengkritik saya, karena dengan cara itu maka saya mendapat banyak sekali masukan untuk mengoreksi diri. Karena bagi saya hanya orang yang tahu kesalahannya saja yang bisa memperbaiki diri. Nah, kadang-kadang kita itu sulit melihat kesalahannya sendiri, maka minta bantuan. Nah, ini menarik karena Pak Alvin Lee ini juga menurut saya figur orang yang menarik. Karena dia sebenarnya kan orang yang disiapkan untuk jadi pebisnis sebenarnya. Ya. Seperti pada umumnya teman-teman dari kalangan Tionghoa kan. Tetapi tiba-tiba jadi politisi, itu yang bagi saya juga cukup aneh. Artinya
Sebenarnya saya juga tidak tahu di mana masalahnya. Dia pernah sekolah bisnis ya di Singapura kalau saya nggak salah. Dia sekolah bisnis di Singapura, kemudian pulang ke Semarang itu benar kira-kira tahun 90-an lah, awal seperti yang diceritakan Pak Alvin Lee itu. Pada waktu itu belum ada bisnis kemudian mall gitu belum ada. Tetapi sebenarnya keluarga Pak Alvin Lee ini sudah memulai ya. Itu dia punya toko ya mungkin hampir mirip kayak sekarang apa namanya itu ya, shopping center atau apa gitu. Namanya Mickey Mouse. Baru namanya aja sudah menarik karena biasanya kan orang memakai nama Mickey Mouse. Tetapi dia menggunakan nama Mickey Mouse mungkin takut kalau diklaim kan, kalau itu hak paten takut diklaim. Itu tempatnya di Depok. Nggak terlalu besar kalau untuk ukuran sekarang. Tapi pada waktu Semarang. Bukan, iya Depok Semarang. Jadi di situ. Nah, kalau untuk ukuran sekarang ya termasuk kecil, tapi pada waktu itu satu-satunya di kota Semarang. Ya, jadi orang mau belanja apa saja ke situ. Belum lahir ya aku ya itu. Wah, ya masih sangat jauh pacaran itu aja. Berarti 80-an. Iya, sama mama sudah belinya di situ. Ya, waktu itu mungkin saya belum kenal Pak Alvin Lee, tapi saya sudah beli di situ. Nah, saya ingat tuh, saya belikan baju mama di situ itu saya ingat. Nah, waktu itu keluarga Pak Alvin Lee ini saya tidak tahu apakah itu sudah peran Pak Alvin Lee atau masih keluarganya. Itu membuat kegiatan yang sangat terkenal di Semarang itu, semacam undian, ya. Itu namanya Gato Ento. Jadi setiap pembeli itu mendapat kupon. Nah, kupon itu nanti dicocokkan. Ya. Nanti kalau dia bisa mendapat pasangannya, nah itulah yang dapat hadiah. Itu. Jadi kupon-kupon ini nanti bisa berpasangan, apa tulisannya atau gambarnya atau apa itu. Maka yang terkenal itu Gato Entoannya, yang gato yang cocok itu dapat. Nah, itulah yang awalnya bisnis keluarga Pak Alvin Lee itu. Ya. Kemudian ada toko buku, ada macam-macam. Ya, kalau nggak salah sekarang malah jadi bisnis kuliner kalau nggak salah. Nah, itu yang saya kemudian ya agak kaget karena saya nggak mengira bahwa jalan karirnya Pak Alvin Lee itu akan berbelok ke situ. Nah, pada waktu itu tahun 90-an kemudian ada reformasi, tahun 98 saya sudah menjadi anggota DPR kan 97, tapi 98 reformasi. Kemudian salah satu tokoh reformasi yang sangat sekarang jadi legendaris itu kan Profesor Amin Rais. Ya, dia dianggap lokomotifnya reformasi. Nah, kemudian Pak Amin Rais membentuk Partai PAN, Partai Amanat Nasional, ya, terutama didukung oleh keluarga besar Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, Pak Amin Rais juga mencanangkan bahwa PAN ini adalah partai terbuka, ya, artinya siapa saja, ya, agama apa saja, dari etnis apa saja. Nah, saya tidak tahu kenapa itu menarik perhatian Pak Alvin Lee, dan Pak Alvin Lee masuk ke situ, ya, masuk di Partai Amanat Nasional itu, menjadi calon DPR RI dan terpilih. Nah, jadi itulah awalnya. Kemudian kita sama-sama di Jakarta. Kalau tidak salah itu bisnis Pak Alvin Lee sudah berkembang. Dia mempunyai biro iklan kalau tidak salah. Ya, dia punya biro iklan Algori kalau nggak salah namanya. Kemudian dia juga sudah punya bisnis juga sebagai agen jamu. Kalau tidak salah dia menjadi agen jamu Nyonya Menir pada waktu itu. Jadi memang Pak Alvin Lee ini sudah dipersiapkan untuk bisnis. Karena itu ketika dia jadi politisi itu ya mungkin bukan hanya bagi saya, tapi bagi banyak orang ini mengagetkan juga. Tapi juga yang luar biasa, Pak Alvin ini cepat cocok, ya, untuk menjadi politisi. Ya, jadi tadi seperti yang dikatakan itu, jadi kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang menarik perhatian publik, kemudian jadi headline surat kabar dan sebagainya itu.
Nah, orang banyak yang tidak mengerti itu, saya ini kan terlalu lama dikungkung, bukan dikungkung ya, tapi dibesarkan di dunia jurnalistik, dunia wartawan, yang salah satu kredonya, prinsipnya itu ya, seorang wartawan itu tidak memberitakan dirinya sendiri. Nah, itu yang menjadi kendala ya, kadang-kadang agak repot-repot juga kalau harus mengedepankan. Maka yang lakukan seorang wartawan itu kan mengeksplor ya tokoh ya. Jadi menggali pendapat-pendapat orang lain. Kalau dia mau menulis pendapatnya sendiri, itu ada tempatnya, itu di tajuk rencana. Nah, jadi surat kabar itu selalu ada tajuk rencana, itu yang menempatkan pendapat-pendapat dari surat kabar itu, tetapi bukan untuk mengedepankan pendapat orang-orang dalam atau para wartawannya itu. Nah, tetapi Pak Alvin Lee ini memang basisnya kan pemasar, apalagi dia juga bisnis di periklanan. Jadi ilmu-ilmu pemasaran, terutama advertising itu dia kuasai betul ya. Maka dia juga cepat sekali mengambil isu-isu yang menarik di tingkat nasional. Bahkan dia menurut saya salah satu andalan Partai Amanat Nasional pada waktu itu, dan mungkin dia juga sangat dekat dengan Pak Amin Rais, sehingga punya popularitas yang cukup pada waktu itu. Ya. Nah, itu Pak Bambang sendiri pernah tanya nggak kenapa kok pindah politik? Ini yang saya juga tidak terlalu intens ya untuk menanyakan itu ya. Tapi Pak Alvin Lee kelihatannya juga enjoy untuk di politik. Jadi kalau saya ketemu juga dengan beberapa teman PAN gitu ya, diskusi tentang Pak Alvin dan sebagainya, itu memang beliau kelihatannya punya passion yang ke situ ya. Maka setelah tidak di DPR lagi, kemudian beliau apakah mencalonkan atau dicalonkan gitu ya, kemudian dipilih karena sekarang jadi anggota atau komisioner Ombudsman Indonesia itu kan dipilih oleh DPR juga. Jadi dia dapat dukungan di DPR untuk menjadi ombudsman ini. Dan saya melihat Pak Alvin Lee itu salah satu ombudsman komisioner Ombudsman Indonesia yang cukup kritis ya. Jadi beliau cukup kritis. Pernyataan yang terakhir yang mungkin kita dengar itu yang sangat kemudian viral itu ketika dia meragukan rapid test. Nah, jadi dia menyarankan bahwa rapid test jangan jadi persyaratan untuk perjalanan seseorang ya. Dia pertama menyoroti bahwa rapid test itu keakurasiannya itu tidak bisa dipegang sepenuhnya gitu. Kemudian yang kedua, harganya itu nggak jelas gitu. Jadi harganya beda-beda. Nah, ketika harganya beda-beda, Pak Alvin Lee mengatakan ini meragukan kenapa yang satu bisa murah, yang satu bisa mahal. Ini siapa yang harus mengawasi standar kualitasnya? Nah, artinya dari situ saja sudah menunjukkan bahwa Pak Alvin Lee ini bukan hanya orang yang kritis ya, yang meneliti secara detail, tetapi dia juga orang yang mau dan berani menyampaikan itu secara terbuka. Nah, itu yang membantu publik untuk memahami ini. Itu ketika awal-awal orang bicara tentang rapid test untuk mengecek apakah seseorang itu terpapar COVID-19 apa enggak itu ya. Berarti Komisioner Ombudsman ini memang tugasnya untuk meneliti kebijakan pemerintah seperti itu, Pak? Iya, jadi untuk bahkan dia punya hak untuk menentukan ini maladministrasi apa enggak. Artinya pejabat itu melakukan
kesalahan apa enggak. Ya, suatu contoh misalnya pernah suatu saat ketika pemerintah daerah ya dilarang untuk menyelenggarakan sholat id kalau tidak salah itu. Yeah. Jadi sholat id secara terbuka di lapangan gitu ya. Yeah. Kemudian ada seorang bupati di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa saya sendiri akan pimpin sholat id ini. Yeah. Gitu ya. Nah kemudian diperingatkan oleh ombudsman, Anda kalau teruskan itu, Anda bisa saya nyatakan melakukan maladministrasi, ya bisa kena sanksi hukum. Nah akhirnya dibatalkan, nggak jadi gitu. Jadi berarti itu apa tingkatannya memang setara dengan kepala daerah apa? Bukan, dia memang pengawas. Jadi memang ini karena negara demokrasi, kemudian ada undang-undang membuat pengawasan itu melalui kebijakan yang diambil pemerintah itu melalui ombudsman. Nah, jadi masyarakat bisa mengadukan ya. Jadi termasuk sekarang misalnya ya ada kasus penembakan ya yang dilakukan oleh polisi yang misalnya masyarakat ini merasa tidak puas gitu ya. Dia bisa mengadukan kepada ombudsman dan ombudsman itu nanti akan meneliti apakah terjadi pelanggaran tadi atau tidak gitu. Nah, ini dia seluruh bidang. Suatu contoh misalnya ketika saya pernah menanyakan ketika tarif listrik, ya. Jadi ini masa pandemi, kegiatan berkurang, tapi kenapa tarif listriknya kok naik, gitu ya? Nah, kemudian orang juga mengadukan ke ombudsman. Nah, ombudsman ini juga kemudian dia bisa menanyakan kepada misalnya perusahaan negara yang mengurus itu, misalnya PLN. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini harus menjelaskan karena dia ombudsman ini mewakili masyarakat untuk mengecek kebijakan-kebijakan yang diambil oleh birokrasi, lembaga pemerintah dan sebagainya. Berarti selain sebagai pusat aspirasi masyarakat, emang tempatnya orang-orang kritis ya Pak ini ombudsman? Ya tentu harapannya begitu. Ya orang yang punya kepedulian terhadap masalah-masalah di masyarakat, ya, tetapi sekaligus dipilih. Artinya ya walaupun terbatas itu dipilih oleh DPR. Jadi DPR yang menentukan. Iya. Ya. Jadi itu mungkin kalau tidak salah 7 atau 9 orang lah itu ya, yang dipilih untuk berada di ombudsman ini. Ya. Kemudian kiprahnya Pak Alvin Lee sekarang bagaimana Pak selain menjadi komisioner ini? Ya terakhir beliau ini memang begini, perhatiannya terhadap masalah-masalah publik ini cukup besar ya. Di samping tugasnya di ombudsman ini, Pak Alvin ini kan punya perhatian yang besar atau mungkin ketertarikan atau mungkin bisa juga keahlian di bidang penerbangan. Nah, jadi dia kalau ada masalah-masalah penerbangan pasti akan sangat kritis. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan masyarakat yang menyangkut tarif atau yang menyangkut pelayanan di bidang penerbangan itu Pak Alvin pasti muncul untuk menyampaikan pendapatnya itu. Jadi dia memang seorang tokoh yang peduli terhadap masalah-masalah di masyarakat ini. Gitu. Kalau nggak salah beliau juga aktif di penerbangan misalnya ya. Dan kalau tidak salah dia juga menjadi pengajar, kalau nggak salah jadi dosen juga di Undip, mungkin di bidangnya dia, bisnis advertising dan sebagainya itu. Iya. Pak Alvin Lee ini lebih muda daripada Pak Bambang ya? Kelihatannya ya sedikit lebih muda. Jadi karena basisnya sama-sama di Semarang, walaupun beliau juga pasti banyak berkegiatan di Jakarta, tapi rumahnya masih tetap di Semarang dan sering pulang rumahnya ya di situ di Depok itu. Ya, saya pernah ke rumahnya itu, kalau mau masuk rumahnya itu
saya lupa ingat apakah masuk ke pasar yang terkenal pasar Perembayan itu apa. Saya pernah masuk dari situ kalau tidak salah ke rumahnya Pak Alvin Lee ini. Nah, jadi menurut saya ya bagi masyarakat Semarang tidak asing dengan Pak Alvin Lee ini karena berarti Pak Bambang memang sudah kenal Pak Alvin Lee lama ya, sebelum DPR. Sebelum jadi DPR kita itu tadi Pak Alvin Lee karena dia bisnis ya yang hubungannya itu dengan orang banyak ketika mempunyai toko mungkin toko serbada lah kira-kira gitu ya, Mickey Mouse itu kan pasti harus berhubungan dengan media. Waktu itu saya di Suara Merdeka, ya jadi banyak berhubungan gitu. Iya. Jadi begitu viewer yang sudah menonton, memang ini karakter yang sangat menarik dalam perjalanan karir Pak Bambang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, jadi orang-orang seperti Pak Alvin Lee ini menurut saya dibutuhkan. Jadi sekarang kan yang jadi masalah kita ya di bidang politik dan bidang sosial itu kan sudah menjadi seperti digerakkan secara penuh perhitungan gitu ya, bahkan akan menjadi seperti bisnis. Jadi ini kebalikan. jadi politiknya mendekati bisnis, tapi Pak Alvin Lee dari bisnis malah ke arah politik, ke arah sosial. Karena menurut saya itu yang diperlukan adalah orang-orang yang punya kesadaran dan punya kemauan untuk bekerja untuk kepentingan publik, untuk kepentingan orang banyak. Itu baru politik bermanfaat. Tetapi kalau politik itu diisi oleh orang yang punya kepentingan, yang punya interest justru untuk kepentingan apakah kelompok, kepentingan bisnis dan sebagainya. Jadi ini yang membuat politiknya jadi tidak berpihak kepada publik. Tetapi untuk memurnikan itu juga susah, mencari orangnya juga susah gitu ya. Kemudian membangun sistemnya juga susah. Nah, sistemnya sudah terlanjur seperti ini, ditambah dengan kulturnya juga yang sudah terbentuk, situasinya menjadi seperti sekarang. Jadi dalam berpolitik emang walaupun bisa, tapi seharusnya tidak menjadikan penghasilan utama gitu Pak. Memang agendanya bukan untuk membuat uang, tapi untuk melayani masyarakat. Iya betul. Jadi yang menarik misalnya suatu contoh ya di Malaysia. Ya. Di Malaysia itu anggota-anggota Dewan Perwakilan itu tidak sepenuhnya di situ. Jadi dia itu hanya kumpul di kantornya itu kalau rapat. Mungkin bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Kalau sudah enggak ya mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing, bekerja seperti biasa gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi ini kan soal pilihan. Tapi menurut saya pada prinsipnya asal orang yang bekerja di publik itu asal masih punya idealisme untuk bekerja untuk orang banyak dan tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, ya, itu masih lumayan lah gitu. Terima kasih Pak Bambang, obrolan yang sangat menarik dari ini. Masih akan ada episode-episode selanjutnya, jadi tetap di channel Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.
Nah, Pak Bambang, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Pak, sudah berkiprah di YouTube sejak berapa lama, terus kontennya apa saja, dan apa tujuan dari konten yang Bapak buat? Saya punya inspirasi Jawa Tengah, itu yang lebih melayani masyarakat Jawa Tengah dalam segala hal, ada pendidikan, ada kebudayaan, kesenian, dinamika misalnya waktu ada COVID dan sebagainya itu. Tapi yang agak politik, perdebatan undang-undang, ya, masalah-masalah hukum yang besar itu, saya punya satu lagi namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi channel ini akhirnya seperti terarah kepada kesenian, kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Nah akhirnya kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah kita mencoba wawancara tentang wayang ya. Kemudian kita membuat semacam festival-festival yang menampilkan kesenian. Kemunculan berbagai bentuk new media menurut Bambang Sadono tidak akan membuat televisi ditinggalkan penonton.